Baik, di sini kita masuk ke special non-variable situation yang kedua, yaitu imputed interest rate. Jadi imputation ini dilakukan ketika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, dan jasa kita yang kita beli, maksudnya properti. Nah, dan juga tidak dapat menentukan harga pasar dari wesel bayar juga tidak dapat ditentukan. Berarti ada 1, 2, tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, dan jasa, dan harga pasar dari wesel bayar juga nggak diketahui atau tidak punya harga pasar. Jadi di sini kita akan menentukannya tuh pakai imputation, atau ini suku bunga sesuai. Maksudnya di sini, jadi kita akan memilih suku bunga yang mana dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis, untuk wesel bayar yang sejenis itu, untuk surat yang sejenis. Contohnya kayak batas perjanjian dan lain-lain, bisa kita lihat di buku Pak Lutfi Mahrus. Di sini kita langsung aja ke contoh. Misalnya contohnya contohnya ada di teman-teman. Ini contohnya, aku udah siapin tadi. Sini ada di E1412 di buku Kieso. The following are two independent situation, berarti situasi yang terpisah. Yang pertama, on Januari 1, 2019, Spartan Inc. purchase a land, berarti membeli tanah, yang mana memiliki assessed value 390.000 at the time of purchase, dan akhirnya diterbitkan zero interest bearing notes yang senilai 600.000, yang mana jatuh temponya itu 1 Januari 2022. Nah, di sini kan dibilang nih, there was no stabilized exchange price for the land, berarti nggak ada nilai yang sesuai atau konversi mata uang sesuai untuk harga tanah ini gitu. Atau juga untuk yang wesel tadi itu tidak ada market price yang tidak ada market price gitu, nor already market price for the notes. The interest rate charged on the note of type is 12%. Nah, jadi kita tuh kayak pakai interest rate yang 12% aja gitu. Determine at what amount the land should be record at January, dan interest expense-nya. Nah, jadi di sini yang A dulu ya. Kita record at Januari 1, 2019, berarti pas kita beli tanah ini, kita akan jurnal land pada notes payable karena di sini katanya nggak ada MR dan cuma ada contractual rate-nya doang, maka kita lagian kan di sini kan ada nih 390.000 sama 600.000 itu kan sangat beda jauh banget gitu kan. Jadi kita pakai yang 390.000. Terus juga interest expense to report in 2019 berarti 31 12 19, maka ada interest expense pada notes payable di sebesar 390.000 dikali 12%. Bukan 390 dikali 0,12.
berarti jadinya 46.800 gitu. Jadi ini interest rate chart on a note of this TP. Jadi ini kayak inputted interest rate-nya gitu, atau suku bunga yang sesuai untuk notes payable yang kita terbitkan ini gitu. Nah, yang B, dan 2019 Gamer Furniture CO borrowed, meminjam 4 juta face value-nya. Dia zero interest bearing notes. Mana dia kursornya? 4 tahun. Nah, di sini kan mereka setuju untuk menjual furniture ini at lower than market price. Berarti nggak sesuai dengan market price-nya gitu mereka jualnya, yaitu di sini 10%. Nah, prepare the journal entry to record this transaction and determine the amount of interest expense to report for 2019. Berarti kita di sini sama perintahnya. Berarti di sini ada case pada notes payable sebesar, karena di sini nggak ada bunga yang pasti, maka kita pakai 4 juta. Untuk pengakuan bunganya, karena dia zero interest bearing notes, maka interest expense pada notes payable itu sebesar 4 juta dikali 10%, jadinya 400.000. Nah, ini untuk special not payable situation inputted interest rate. Jadi sini